Mbak pemirsa, Anda masih bersama kami dan juga masih terhubung melalui aplikasi Zoom, Mbak Sirait Yolanda Putri atau Mbak Ola. Mbak Ola, apa yang Mbak Ola lakukan 2 tahun belakangan ini luar biasa dan memang patut mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya. Tetapi seperti yang tadi saya sampaikan, memang hambatan dan juga kendala selalu ada. Baik itu dari internal, saya membayangkan ada juga hambatan eksternal, di mana orang-orang pihak lain mungkin yang berprasangka atau gimana. Adakah hal-hal tersebut terjadi, Mbak? Ya, untungnya sih lingkungan kita di lingkungan sekitar Rumah Singgah Jagoan ini sih lebih banyak membantu kita sih, memudahkan Banyak kita yang support ya. lebih lagi banyak di support gitu. Ya biasanya sih kalau untuk internal sendiri sih justru kita alami pada saat awal membuka rumah singgah sih, karena di situ kita bagaimana meyakinkan masyarakat untuk berdonasi ke rumah singgah kita. Karena kan namanya waktu awal-awal buka tentu kita ada beberapa kebutuhan yang perlu kita kejar gitu. Jadi karena kita juga masih baru, biasanya memang bagaimana itu berjalan hingga saat ini? Itu nah iya, jadi awalnya itu kita bersinergi dengan beberapa komunitas yang memang concern ke anak-anak. Jadi komunitas tersebutlah yang membantu menyebarkan info tentang rumah singgah ini, sehingga kita kedatangan orang baik yang membantu kita hingga saat ini. Oke. Jadi banyak orang-orang luar biasa di luar kuasa, mungkin ya, di luar kuasa Mbak Ola dan juga Mas Ferdi yang luar biasa membantu. Sejauh ini apa saja program atau mungkin kegiatan-kegiatan yang dilakukan Rumah Jagoan Kanker, Mbak Ola? Untuk program kita sendiri sih lebih bagaimana membuat anak ini lebih semangat, ceria menjalani hari-hari seperti itu. Contohnya sekolah jagoan. Jadi kita mendatangkan beberapa relawan yang memang ingin berbagi ilmu gitu. Jadi bisa belajar sama adik-adik. Cuman karena lagi pandemi seperti ini, memang kita membatasi kegiatan sekolah jagoan. Jadi kita lebih ganti ke pendampingan rumah sakit saja sih fokusnya saat ini. Iya, dan itu semua sehari-hari begitu ya, Mbak? Gantian sama Mas Ferdi begitu ya? Iya, jadi seluangnya waktu sih, Mbak. Dan untungnya penghuni di rumah singgah kami ini, iya, terus kompak, terus juga gampang diarahkan. Jadi mempermudah kita sih menyerahkan rumah ini ke mereka seperti itu, Mbak. Apa sih, Mbak, misi besar yang masih jadi PR hingga saat ini yang mungkin masih belum tersampaikan kepada masyarakat secara luas? Ya, jadi rata-rata pasien di rumah singgah ini kita sering nanya sih, apa sih yang menjadi penyebab kenapa anak ini bisa mengidap kanker. Jadi rata-rata karena mereka memang berasal dari daerah terpelosok, jadi memang edukasi mengenai pencegahan kanker itu belum sampai ke arah situ. Jadi mereka pun sendiri ditanya seperti itu juga kurang tahu kenapa anak ini bisa mengidap kanker. Jadi kita sih memiliki rancangan ke depan di mana kita bisa masuk ke daerah-daerah mereka ini untuk mengedukasi mereka biar tahu nih bahaya kanker seperti apa. Karena rata-rata mereka ini berasal dari daerah yang sama, Mbak. Gitu. Itu menjadi pertanyaan besar ke kita, kok bisa sih dari daerah yang sama dan terus-terusan meningkat seperti itu. Berarti ada pola hidup atau sesuatu yang masih jadi misteri di daerah situ ya, yang masih butuh penanganan lebih begitu. Lalu selanjutnya ada strategi atau apa yang dilakukan Mbak Ola berikutnya? Mbak melihat ya fenomena itu. Kita sih memulai dari lingkup kecil aja sih. Jadi kita biasanya visit ke rumah keluarga dan itu kita mengedukasilah ke keluarga mereka kalau untuk penanganan kanker ini tidak bisa seperti kita sehari-hari. Ini mereka penanganannya khusus karena ya untuk kamar sendiri aja mereka
ya harus bersihnya seperti itu. Jadi kita memang mulainya dari mengedukasi keluarga pasien di daerah. Gitu. Gaya hidup gitu-gitu ya Mbak ya? Iya, betul. Terakhir Mbak Ola, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, himbauan kepada masyarakat yang lebih luas, atau mungkin menyampaikan hal-hal yang belum sempat kita singgung dari pembicaraan kita? Jadi gini, karena pengalamannya pasien kita ini kenapa sampai bisa baru datang nyampe ke Jogja udah dinyatakan kondisinya udah parah segala macam, itu biasanya karena kurang sigapnya orang tua langsung membawa ke rumah sakit. Jadi terkadang nih kita menyepelekan nih, rata-rata kan di sini gejalanya seperti demam, nifan, cuman kan kadang kita mikir oh ini penyakit biasa, lalu sepelekan seperti itu. Jadi memang yang pengen saya sampaikan itu sih, ketika kita melihat ada beberapa gejala yang tidak wajar pada anak, segera kita bawa ke rumah sakit gitu. Itu saja Mbak Ola? Ada hal lain mungkin? Iya, karena semakin cepat kita bawa ke rumah sakit kan penanganannya bisa lebih cepat. Betul. Karena rata-rata pasien kita ini rata-rata ya itu banyak yang karena terlambat ditanganin sih Mbak. Iya. Seperti itu. Penanganan lebih dini itu lebih baik. Dan mungkin juga bagi pemirsa atau siapapun yang menyaksikan tayangan ini, bagi Anda yang ingin juga langsung terhubung langsung, itu bisa langsung menghubungi Rumah Jagoan Kanker melalui aplikasi Instagram mungkin ya, Mbak Ola. Ataupun bisa, ya, tentu saja ini kita semua bisa bersinergi untuk membantu adik-adik yang manis, teman yang penyintas kanker anak. Terima kasih banyak Mbak Ola. Setelah ini di segmen berikutnya kita akan ngobrol bersama Ibu Ari, dan beliau adalah orang tua atau yang saat ini berada di Rumah Jagoan Kanker ya Mbak Ola ya. Iya, betul. Ya, terima kasih banyak Mbak Ola. Sukses selalu. Saya berharap sekali suatu saat kita bisa bertemu di Yogyakarta, insya Allah. Ya, baik Mbak, ditunggu. Itu dia pemirsa obrolan bersama Mbak Ola, seperti apa yang Mbak Ola harapkan. Tentu butuh sinergi dari semua pihak. Jadi Anda juga jangan segan-segan untuk saling mensupport dan juga menghargai usaha orang lain. Bisa langsung menghubungi Instagram di Rumah Jagoan Kanker. Dan di segmen berikutnya kita akan terhubung bersama Ibu Ari. Beliau adalah orang tua dari pasien yang saat ini juga berada di Rumah Jagoan Kanker. Sesaat lagi.